Ya Bang, sebenarnya perseteruan pesulap merah dengan dukun itu apa sih, settingan atau benar terjadi? dengan Gus Samsudin. Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Tiba-tiba ketika viral, kisruh pesulap merah dengan si Kong Halu Ridwan, si AW ini muncul, teman-teman. Nah, dari situ dia sudah mulai menargetkan ancang-ancang supaya seolah-olah bisa menjadi terlihat bijak di depan publik ya. Namun saya lihat secara tidak langsung dia sedang memijak-mijak dirinya sendiri. Dan dalam hal ini Bang Awe juga sebagai guru daripada pesulap merah ya, menurut saya gitu ya. Mungkin ingin memberikan sedikit apa aja Bang Awe yang mau Bang Awe hadirkan. Ya pertama ini ya, saya mau sampaikan ke semua. Selama ini saya nggak pernah ngaku-ngaku, ya. Tapi yang ada adalah dia yang mengakui, gitu ya. Dan saya punya buktinya ya dari obrolan chat dan lainnya nanti ya. Nah itu yang pertama. Kenapa pesulap merah tidak pernah menggubris? Ya karena pernah saya tanyakan terkait masalah ini ketika saya melakukan live bersama pesulap merah. Kata pesulap merah, ya kalau saya siapapun yang saya kenal, yang saya tanya-tanyain tentang sesuatu yang saya tidak mengerti, maka itu saya anggap sebagai guru. Nah begitu jawabannya ya. Dan berbicara guru di sini kan tentunya variatif teman-teman ya. Nah, misalnya kita melihat anjing sedang kawin. Nah kira-kira ini bagus nih doggy style. Nah, ketika kita mengucapkan sebuah statement, nah kita bisa berguru dengan anjing ini, gaya doggy style-nya keren. Apakah anjing itu sebagai guru saya? Ataukah anjing itu sebagai guru kita? Nah, kemudian anjingnya komplain teman-teman, kamu melihat saya kawin dengan gaya doggy style, kemudian kamu mempraktikkan, seharusnya kamu harus mengakui saya dong sebagai guru, apalagi kamu sedang viral. Nah, kira-kira seperti itu ya analoginya. Ini analogi teman-teman. Saya bukan menganjing-anjingkan orang. Anjing tetaplah anjing. Orang ada yang sebagian seperti anjing ada. Bang Awe. Jadi di sini waktu itu kebenaran dia saat ada bermasalah dengan salah satu YouTuber ya. Terus dia ngubungin saya. Terus dia konfirmasi ternyata dia itu murid dari murid saya. Ini ya di sini ya. Tapi dia menyatakan bahwa dia bakal mengakui bahwa saya adalah gurunya. Jadi selama ini yang beredar seakan-akan saya ngaku-ngaku pantas dan lain-lain, itu saya nggak sama sekali. Sebenarnya justru isi obrolan inilah yang bakal bisa ngejelasin gitu sebenarnya. Berarti Bang Awe sendiri sudah kenal lama sama Marcel sendiri ya Bang? Hubungannya seperti apa sih Bang? Dia banyak nanya-nanya ya. Mungkin yang kata dia kan teman sharing ya. Selebihnya kalau saya pribadi dia banyak nanya-nanya. Pertama, terus kedua setiap dia harus melakukan pembuktian. Dia selalu konfirmasi ke saya. Bang, besok mau pembuktian sama ini. Jadi secara nggak langsung minta backup lah. Nah, dan selama ini mau diakui atau tidak, selama orang-orang tahunya saya ada di belakang dia, nggak ada bentuk yang seperti sekarang kan. Begitu ada pernyataan dia mengakui seperti itu, saya juga membuat pernyataan dong. Saya bukan gurunya. Akhirnya rame kan. Sebenarnya sangat gampang sekali untuk menelusuri sosok guru. Walaupun guru tidak lebih pintar daripada murid, setidaknya guru berhasil menunjukkan kebijaksanaannya. Memang murid harus lebih pintar dari guru, itu namanya kemajuan. Tetapi kalau memaksakan diri biar disebut guru untuk murid-murid kita yang mungkin kita anggap sudah berhasil, tanpa harus memaksakan dirilah. Kalau misalnya tidak diakui, misal benar-benar nih murid tidak diakui, ya introspeksi saja, kan begitu. Namun ada kepentingan lain yang saya lihat di sini, di si AW ini ya. Dia merupakan orang yang banyak tahu ya tentang masalah praktik perdukunan, tetapi bacotannya dia bilang sering membongkar-bongkar. Nah, saya pengen bertanya, selama ini yang dia bongkar-bongkar mana sih? Yang katanya dari dulu dia udah bongkar-bongkar. Saya tanya, videonya mana? Sebelum TIJ mungkin masuk untuk membongkar-bongkar rahasia perdukunan, yang dari AW mana?
2020. Oke, Bang Awe kan Abang Awe kan memang sebagai teman sharing gitu. Oke. Tapi apakah itu kayak Marcel juga mengelak bahwa Abang itu punya gitu. Karena hanya sebatas teman sharing gitu. Tapi apa yang menguatkan Abang sebagai guru gitu? Mungkin Abang pernah nanda tangan apa gitu? Sertifikat. Iya. Nah, justru ini saya buka ya sekalian ya. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Nah, di IBH sendiri trainernya tuh banyak. Ada beberapa trainer yang bisa mengeluarkan sertifikasi. Yang gua tahu, ya betul dia murid langsungnya Yanurindra, tapi bukan di IBH-nya. Itu yang gua tahu. Di Reiki Asia. Reiki Asia itu memang yang buat dulu ya, Pak almarhum Yanurindra. Itu Marcel langsung muridnya Yanurindra di Reiki Asianya. Sementara IBH dulu kan presidennya, pendirinya juga salah satu pendirinya almarhum Yanurindra. Nah, IBH itu khusus buat mengajarkan hipnosis hipnoterapi. Nah, Marcel murid Yanurindra di Reiki-nya iya, Reiki Asia. Oke, jadi terkait apa yang disampaikan Bang Awe tadi bukan tanpa dasar. Itu semua saya minta kepada Bang Awe, artinya kenapa ketika tayangan Marcel yang sudah lama sekali, dia selalu membawa sertifikat hipnoterapi dan juga Reiki dari IBH gitu kan. Ini apakah betul atau tidak? Karena apa? Karena ketika saya cek di websitenya IBH, nama Marcel tidak muncul. Ini ada buktinya ya. Oke, di sini pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat. Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Nih, lihat. Tidak ditemukan, jelas ya. Itu website apa, Bang? Ini websitenya IBH. IBH itu apa sih, Bang? Indonesia Broadband Hypnosis. Oke. Indonesian Broadband Hypnosis. Kebenaran foundernya Pak Yan Nurindra yang selama ini dia sebut-sebut sebagai gurunya. Dan saya sahabat baiknya Pak Yan. Saya Pak Yan Romo Dewa itu sahabat baik. Nah, dan tahu banget siapa murid-murid Pak Yan sebenarnya. Bukan cuma atas nama Haris Setianto, tapi saya cek juga atas nama Marcel itu tidak ditemukan. Lihat, Marcel Radita Dipal ya tidak ditemukan. Hipnosisnya yang gue tahu itu karena kemarin kan sempet rame ya, jadi banyak orang juga nanya sama gue. Setelah di-track, dicari tahu, ternyata memang Marcel betul memiliki sertifikasi IBH, tapi nggak langsung dari Yanurindra, tapi dari trainer-trainer di bawah Yanurindra. Di bawah gue juga sebetulnya. Gitu. Jadi kemarin itu kan banyak yang dari infotainment, dari teman-teman juga pada nanya ya, benar nggak sih Marcel itu sertifikasi IBH? Akhirnya gue cari tahu. Sebetulnya kalau kita mau cari tahu itu untuk publik itu bisa lihat langsung di ibhcenter.org. Kita ketik namanya di situ keluar. Gitu. Nah, ketika awalnya nyari nama Marcel Radival itu nggak ada di IBH. Setelah kita cari tahu lagi, ternyata Marcel terdaftar di IBH itu bukan pakai nama Marcel Radival, tapi pakai nama aslinya. Kita carilah dan ternyata betul ada dia terdaftar di, kita lihat di dalam ya. Kalau dari luar, kalau dari website itu nggak kelihatan tahun-tahunnya ya, nggak kelihatan, cuma kelihatan nama, nomor sama lokasinya doang. Nah, setelah gua cari tahu di dalam di arsip kita di IBH itu Marcel itu terdaftar di IBH tahun 2012 bulan 11 tanggal 3. 2012 ada datanya ada, terus trainernya pun ada, nggak perlu disebutin siapa nama trainernya, nanti malah jadi rame lagi kan. Nanti orangnya dicari-cari juga gitu kan. Trainernya ada, nomor Marcel tuh ada nomor anggotanya 089 sekian-sekian. Oh gitu. Ya, itu ada. Ada bukti lain nggak, Bang? Anehnya ketika Marcel perform, ya ini entah kebetulan atau apa ya, perform di salah satu tayangan televisi dan bertemu oleh salah satu petinggi gitu ya daripada hipnotis, namanya muncul, lihat di Haris Setianto muncul. Nah, muncul ini kenapa bisa muncul, dari tadinya nggak muncul terus muncul, padahal sertifikat itu sudah ada di awal. Nah, ini saya minta klarifikasi nih dari pihak Marcel, ini kenapa nih? Berarti kalau dia selama ini mengatakan praktisi itu kebohongan, dia juga praktisi kebohongan dong. Jadi dia ternyata pas kita tanya kok di media keluar nama Marcel Radival, ternyata itu hasil editan dia untuk nutupin nama aslinya doang.
Itu sempat kita tegur, ya itu nggak boleh begitu, kalau mau jangan diganti sama Marcel Radival, ditutup aja sekalian gitu. Nah, ya, misalnya sertifikat Raiki, pesulap merah segala macam palsu. Nah, kita harus menuntut pihak yang mengeluarkan sertifikat itu kepada Marcel. Nah, berarti kenapa dia mengeluarkan sertifikat palsu? Anda sebagai guru seharusnya Anda yang berada di barisan paling depan untuk mencari tahu kenapa sampai ada orang yang membuat sertifikat palsu kemudian memberikan kepada Marcel. Kalau Anda guru. Jadi si Awe ini adalah peliharaan Samsudin. Nah, ada 2 orang yang dibayar khusus oleh Samsudin. Yang pertama Joko Bengek dari Gunung Halu. Yang kedua adalah Awe. Tugasnya Awe adalah membahas pesulap merah, mencari kelemahan untuk menyerang pesulap merah. Dengan cara ya seperti tadi yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua ada Joko Bengek. Itu spesialis ngerosting saya, tapi nggak kena. Nggak mempan. Mereka diiming-imingi segala macam oleh Samsudin, kerjasama dalam usaha dobol, dan segala macamnya. Dan jauh sebelum mereka muncul untuk misi perdamaian, saya sudah membeberkan ke ruang publik tentang misi mereka. Jadi teman-teman semuanya, kita bisa melihat apa yang sudah duluan saya katakan, kemudian terjadi, rentetannya seperti apa. Karena kenapa? 7 langkah dari orang-orang ini sudah terbaca semua. Karena goblok, teman-teman. Cara bermainnya sangat busuk sekali dan gampang diketahui. Ya, jauh-jauh hari setelah dia dibayar oleh Samsudin, dia kan belum datang ke padepokan Samsudin tuh. Saya bilang, ntar lagi dia juga bakal datang. Kamu, Awe, Mbah Handuk, datang ke tempat Samsudin, itu udah dibayar tuh. Masa nggak datang? Ternyata datang, ya kan? Misi perdamaian pertama adalah di Gunung Halu. Itu off the record, teman-teman. Jadi mereka tidak publikasi tentang rencana itu. Dan saya termasuk salah satu yang membatalkan rencana itu. Saya bilang ke pesulap merah nggak usah datang. Mereka punya niat tidak baik. Kemudian mereka secara terang-terangan ke tempat Samsudin. Kenapa? Karena pelaporan Samsudin dianggap lemah. Jadi seolah-olah mereka sebagai juru damai, yang satu sebagai entah guru dari mana pesulap merah, kemudian yang satu lagi Joko Bengek dan kawan-kawannya. Di situ ada uang. Dan juga pingin ya menaikkan sedikit popularitas melalui berita viral hingga menceritakan bahwa perseteruan antara Samsudin Jadab dengan pesulap merah adalah settingan. Ternyata yang settingan itu mereka disetting sama si Samsudin. Nah, udah paham kira-kira.